saya mulai perkuliahannya. Selamat siang, selamat bergabung di kelas Academic Writing ya, atau Bahasa Asing 3 bagi mahasiswa akuntansi. Materi perkuliahan hari ini adalah Academic Vocabulary atau kosakata akademik, karena nanti pilihan kata atau kosakata yang digunakan dalam ranah akademik akan berbeda dengan kosakata atau pilihan kata atau diksi gitu ya. Jadi vocabulary, diction itu biasanya digunakan secara bergantian. Nah, jadi biasanya pilihan kata yang digunakan ketika menulis atau berbicara dalam ranah akademik itu berbeda dengan bahasa sehari-hari gitu ya. Sehingga, dan ini pun sebenarnya memerlukan kebiasaan. Jadi yang fasih berbahasa Inggris pun mungkin bisa jadi luput gitu ya, atau tidak terlalu terbiasa bercakap dalam bahasa Inggris yang akademik. Jadi definisi dari academic vocabulary adalah kaidah kebahasaan yang hanya umum digunakan dalam konteks-konteks akademik. Jadi berbeda dari kehidupan sehari-hari ataupun konteks seperti informal atau non formal ataupun casual. Jadi ketika berbicara dengan rekan sejawat atau teman yang umurnya sebaya gitu ya, tentu saja berbeda ketika kita berbicara dalam bidang akademik. Lalu tentu saja berbeda level gitu ya. Biasanya kalau kalian mengikuti kursus bahasa Inggris ini nanti biasanya akademik adalah level paling tertinggi, advance gitu ya. Sedangkan yang level-level untuk komunikasi sehari-hari dalam konteks non formal atau informal adalah level intermediate gitu ya, misalkan, atau basic. Perbedaan antara academic writing dengan academic vocabulary dengan daily vocabulary adalah kosakata gitu ya. Jadi kalau yang sehari-hari bahasa atau pilihan kata yang biasa digunakan dalam percakapan, tulisan sehari-hari, nanti itu akan berbeda dengan kosakata dalam ranah akademik gitu ya. Jadi yang sehari-hari tidak bisa digunakan ataupun sebaliknya gitu ya. Biasanya yang kosakata akademik juga tidak bisa terlalu sering digunakan dalam konteks sehari-hari. Contohnya, kita lihat Vicky Prasetyo. Dia kalau berbicara gitu kan bahasanya mutakhir, canggih. Bahasa-bahasa yang jarang orang biasa gunakan gitu ya dalam percakapan sehari-hari. Sehingga ketika orang mendengar, mungkin ketika pertama kali, wah keren, wah pinter, tapi ternyata ketika ditelisik, dia terlalu sering menggunakan istilah yang akademik dalam percakapan sehari-hari, malah konteksnya terlihat tidak nyambung, tidak sesuai. Jadi seperti asbun, asal bunyi saja gitu ya. Contoh lainnya adalah di beberapa bulan lalu sempat muncul kalau nggak salah namanya Raffi gitu ya, dia anak SMK yang dinilai kritis terhadap sistem pendidikan Indonesia. Tetapi ternyata banyak yang menelisik gitu ya, pemilihan kata-kata bahasa dia yang canggih sebenarnya juga tidak sesuai dengan konteks-konteksnya gitu ya. Jadi dua contoh tadi, si Raffi dengan Vicky Prasetyo adalah penggunaan academic vocabulary yang tidak tepat gitu ya. Nah, nanti ada beberapa kaidah dalam academic vocabulary yang bisa kita terapkan ketika menulis tulisan akademik ya. Yang pertama adalah terminology according to the discipline. Jadi istilah yang digunakan dalam kosakata akademik itu sesuai dengan bidang dari disiplin ilmunya gitu ya. Jadi vocabulary spesifik sesuai dengan bidang ilmunya. Saya itu rumpun ilmunya sastra Inggris, kalian akuntansi. Tentu saja nanti istilah-istilahnya akan berbeda-beda. Yang sering digunakan dalam bidang sastra Inggris dengan dalam bidang akuntansi gitu ya. Jadi penggunaan istilah-istilah tingkat tinggi ini harus sesuai dengan topik tulisan. Karena kalau nanti istilah akuntansi digunakan dalam atau untuk bidang sastra Inggris belum tentu bisa mengerti, belum tentu bisa dipahami gitu ya.
Ini ada beberapa contoh vocabulary yang biasa digunakan dalam tulisan akademik akuntansi ya. Misalkan demand curve atau kurva permintaan gitu. Ini mungkin seperti grafik gitu ya. Lalu ada istilah inflation atau inflasi, kenaikan harga yang tidak bisa turun lagi. Mungkin kalian ketika mendengar kata inflasi langsung mengerti maksudnya apa. Tetapi kalau misalkan mahasiswa sastra Inggris belum tentu mengerti. Mungkin mengerti gitu ya, inflation di bahasa Indonesia kan menjadi inflasi, tetapi definisinya belum tentu mengerti gitu ya. Lalu contoh kata lainnya adalah opportunity cost, pengorbanan yang harus dikeluarkan seseorang untuk pendapatan yang sesuai ya, untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Mungkin ini seperti modal gitu ya. Nah, ini tentu saja jarang sekali digunakan dalam bidang-bidang lain gitu ya. Lalu ada break even point. Kalau break even point mungkin dalam sastra itu seperti balas dendam gitu ya. Kalau ada satu karakter dijahati lalu nanti seiring berjalannya cerita dia bisa membalas perbuatan jahat tersebut, itu namanya break even point seperti balas dendam gitu ya. Tetapi kalau dalam istilah akuntansi kan ini beda gitu ya. Bisa menjadi titik impas bisnis atau ketika pendapatan sama dengan modal. Jadi sudah mulai mendapat keuntungan gitu ya. Lalu ada interest rate, suku bunga. Nah, kalau di bidang lain mungkin kalau seperti dalam sastra Inggris, interest rate ini bisa diartikan sebagai tingkat ketertarikan gitu ya. Tingkat ketertarikan satu karakter terhadap karakter lain. Jadi apakah sangat tertarik atau ketertarikannya biasa saja gitu ya, bisa seperti itu. Lalu selain istilah atau terminologi yang disesuaikan dengan bidangnya, tulisan akademik juga harus logical argument. Jadi argumen yang dikeluarkan itu harus logis, harus make sense, harus masuk akal. Nah, makanya dalam tulisan akademik itu kita harus memilih kata-kata yang definite atau pasti. Jadi temuan kita itu ya pasti. Jangan kita memilih kata-kata yang mencirikan atau mengesankan bahwa hasil penelitian kita itu masih mungkin. Jadi kita sebagai peneliti masih ragu-ragu gitu ya. Contohnya seperti kata seems, appear, possibly. Jadi seems itu kan sepertinya. Appear itu terlihat seperti gitu ya, atau possibly kemungkinan. Ini kan belum tentu, seperti belum pasti. Di mana nantinya ketika kita menggunakan kata-kata ini dalam penelitian kita bisa jadi gampang dipatahkan misalkan oleh penguji gitu ya. Kamu aja belum pasti kok mempresentasikan ini agar orang lain ikut meyakini gitu ya. Itu kan tidak bisa seperti itu. Lalu pilihan kata kita, penggunaan bahasa kita juga harus kausal. Bukan casual ya, ini kausal. Kausal itu artinya adalah hubungan sebab akibat ya. Seperti kata result, effect gitu ya, artinya menghasilkan, mempengaruhi, berimbas, berakibat pada gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu kejadian, ada satu hasil apa gitu ya, kita bisa menggunakan pilihan kata ini. Lalu juga pilihan kata therefore atau thus gitu ya. Ini artinya sehingga. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata so dalam tulisan bahasa Inggris gitu ya. Dalam ranah akademik itu tidak boleh menggunakan kata so. Jadi sehingga itu pakai therefore atau thus gitu ya. Lalu tulisan kita juga harus sistematis. Misalkan kita menjabarkan beberapa hal. Misalkan alasan kenapa selama pandemi UMKM menurun. Alasan-alasan tersebut harus kita susun dalam satu rangkaian argumen yang masuk akal. Contohnya first of all, second of all gitu ya. Jadi kita jelas ini adalah alasan pertama, ini alasan kedua. Pembaca pun nanti akan lebih mudah mengikuti alur pikir kita gitu ya. Atau biasanya ya kalau first of all atau firstly
berarti harus diikuti dengan secondly gitu ya. Jadi kalau ada angka pertama ya harus ada kedua ketiganya. Terakhir boleh misalkan the last but not least yang terakhir tapi tidak kalah penting gitu ya, atau juga misalkan finally itu boleh. Tetapi kalau ada yang pertama berarti harus ada kedua ketiganya. Atau kita mau menggunakan conjunction gitu ya, kata hubung yang tidak menunjukkan angka atau urutan sejelas tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan furthermore atau moreover. Selain itu, selanjutnya, gitu ya, bahasa asli bahasa Inggrisnya. Jadi seperti besides juga bisa digunakan. Jadi ini kata-kata yang menunjukkan ke keruntutan. Selain itu, coba saya tambahkan ya, bisa juga nanti ada kata untuk contradiction. Contradiction, jadi ini kontradiksi gitu ya, ketika kita menggunakan misalkan tetapi gitu ya. Nah, tetapi itu harus kita pahami dalam tulisan akademik, tetapi itu kalau kata Inggrisnya dalam bahasa Inggrisnya but, berarti tidak boleh diletakkan dalam awal kalimat. Hanya boleh di tengah kalimat untuk menghubungkan dua klausa. Untuk kata tetapi, namun, gitu ya, di awal kalimat itu kita bisa menggunakan however. Atau misalkan nevertheless. Ini agak lemot ya laptopnya kalau sambil zoom. Nevertheless. Nah ini conjunction atau kata hubung yang bisa digunakan di awal kalimat. Jadi kalau but, yet itu boleh digunakan tetapi hanya di tengah kalimat. Ini salah. Oke, unsur kebahasaan berikutnya dalam tulisan akademik adalah non-conversational abbreviation. Jadi, kata-kata yang biasanya dalam percakapan bisa disingkat, dalam tulisan akademik itu tidak boleh disingkat ya. Contohnya seperti don't, won't, can't, shouldn't, mustn't, shan't, itu tidak boleh disingkat. Coba kalau don't, ketika tidak disingkat menjadi apa? Halo, apakah saya sendiri di ruang Zoom ini? Bagaimana, Pak? Don't itu ketika tidak disingkat menjadi apa? Menjadi do not. Oke, betul. Kalau want? Want menjadi apa? Want menjadi will not. Can itu menjadi cannot. Shouldn't menjadi should not. Mustn't menjadi must not. Shan't itu shall not. Ya. Lalu juga singkatan akronim. Nah, akronim ini adalah singkatan yang biasanya diambil huruf depannya saja. Nah, ini boleh disingkat, tetapi ketika pertama kali disebutkan, namanya gitu ya, ini harus dituliskan secara lengkap terlebih dahulu. Baru ketika disebutkan berikutnya kesekian kalinya baru boleh disebutkan secara singkatannya saja. Ya, jadi kalau misalkan National Aeronautics and Space Administration itu berikutnya boleh disingkat NESA. Tetapi pertama kali disebutkan secara lengkap, baru setelah itu singkatan huruf awalnya saja. Ya. Lalu berikutnya adalah no determiner. Jadi ketika menulis dalam bahasa Inggris kita menyebutkan angka gitu ya, misalkan tulislah angka yang tepatnya gitu ya. Jadi jangan menggunakan dangling quantifier
yang angkanya hanya berupa perkiraan, gitu ya. Misalkan a few, several, some, jadi beberapa, gitu ya. Beberapa contoh kasus, ya kita sebut saja. Kalau kita hanya akan menyebutkan 3 contoh kasus, yang kita sebutkan saja 3 contoh kasus dalam perhitungan pajak adalah, gitu ya. Ini biasanya dalam misalkan ketika kalian menulis previous research atau penelitian terdahulu, gitu ya. Jadi tulis saja mau berapa penelitian terdahulu yang ingin kalian cantumkan dalam bab 2 skripsi kalian, gitu ya. Jadi jangan menggunakan beberapa, ada banyak, gitu ya. Tidak perlu seperti itu. Sebutkan saja angkanya berapa. Lalu juga kita tidak boleh menggunakan possessive pronoun. Jadi possessive pronoun itu adalah seperti my, your, our, itu tidak boleh, gitu ya. Kalau their, its masih boleh. His or her juga masih boleh. Tetapi personal pronouns yang my, your, our itu tidak boleh, gitu ya. Jadi bolehnya yang tidak personal. Kalau tidak personal itu maksudnya seperti their, itu kan milik orang lain, gitu ya. Itu masih kita boleh gunakan dalam tulisan akademik. Termasuk juga ketika objeknya bukan manusia, kita menggunakan its. Itu masih boleh, gitu ya. Atau his or her juga boleh. Kenapa? Karena pronoun tersebut, posesi pronoun tersebut bukan merupakan personal, tapi milik orang lain, gitu ya, bukan milik kita. Jadi kita tidak boleh tersangkut paut dalam penelitian yang sedang kita tulis karena nanti terkesan tidak objektif atau subjektif penelitiannya, gitu ya. So we have to set ourselves apart. Kita harus menjauhkan diri dari penelitian kita agar tidak terkesan seperti sebuah tulisan yang subjektif atau tulisan pribadi, gitu ya. Lalu yang dangling quantifier tadi, gitu ya, kalau kita tahu jumlah pastinya berapa, sebutkan saja jumlah pastinya, karena kalau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dengan angka yang sama atau yang pastinya, nanti terkesan bias, gitu ya. Lalu juga kita tidak disarankan untuk menggunakan predeterminer. Predeterminer adalah pilihan kata yang sebelum determiner, gitu ya. Tadi determiner itu seperti misalkan angka dan lain-lain. Misalkan such atau what. Nah, ini merupakan tidak boleh karena biasanya untuk menunjukkan shock. Misalkan such a beautiful beach. Ketika kita mengatakan itu bisa dianggap bahwa sebenarnya kita tidak terlalu berekspektasi bahwa pantai yang sedang kita tuju ini merupakan pantai yang indah. Jadi kita seperti kaget, gitu ya. Misalkan what a sunny day. Ini juga menunjukkan keterkejutan karena mungkin kita mengira hari ini adalah hari yang mendung, ya. Jadi such, what itu juga tidak boleh. Termasuk kata rather atau quiet itu juga tidak boleh, ya, karena rather atau quiet ini merupakan kata-kata yang commentary atau untuk komentar. Misalkan she is quite beautiful. Dia lumayan cantik. Lumayan ini kan sangat subjektif, gitu ya. Mungkin buat orang lain cantik sekali, mungkin buat yang lain biasa saja, gitu ya. Nah, ini sehingga tidak boleh, tidak perlu digunakan. Langsung saja ke kata sifatnya, adjektifnya, ya. Lalu pilihan kata dalam tulisan akademik juga kita tidak boleh menggunakan colloquial vocabulary atau kosakata informal yang penggunaannya di kehidupan sehari-hari bisa diterima. Contohnya colloquial expression itu misalkan above board. Above board ini artinya di atas standar, gitu ya. Atau terlegitimasi. Artinya dalam pilihan bahasa formalnya, kata formalnya kita bisa menggunakan kata legitimate atau legit, gitu ya. Legit itu masih singkatan. Full-nya adalah legitimate. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari bisa dimengerti. Ini nanti sama seperti idioms atau proverb, peribahasa, gitu ya. Ini tidak boleh. Kalau dalam bahasa akademik kita harus menulis dengan lugas. Tidak boleh seperti menggunakan bahasa-bahasa yang flowery atau berbunga-bunga seperti kita ketika sedang menulis puisi misalkan, gitu ya.
Ini ada beberapa contoh lainnya gitu ya. Misalkan reach a happy medium. Happy medium ini sangat bahasa yang sehari-hari. Kita gunakan misalkan istilah acceptable compromise. Artinya ketika berdiskusi kita mencapai suatu kesepakatan gitu ya. Kita menggunakan unacceptable compromise daripada kita menggunakan happy medium. Padahal ya maknanya sama, tetapi untuk kesesuaian makna dengan konteksnya lebih tepat yang acceptable ya. Lalu juga kata get through it. Lebih baik kita gunakan kata survive atau penetrate. Ini ada beberapa pilihan kata lain gitu ya. Misalkan kata pay lip service. Lip service itu seperti membujuk gitu ya. Nah, kita gunakan pilihan kata lain yang lebih lugas. Support through words but not through action. Artinya dukungannya itu dari bibir saja, tidak dari tindakan gitu ya. Atau misalkan kata got out of hand. Ini artinya tuh tidak lagi terkontrol. Ya kita bisa menggunakan was no longer under control ya. Jadi kita pilih kata-kata yang lugas, jangan menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga. Lalu dalam tulisan akademik juga kita tidak disarankan menggunakan phrasal verb. Phrasal verb adalah two or more words, dua atau lebih kata yang biasanya terdiri dari satu kata kerja atau verb yang diikuti oleh satu adverb atau kata keterangan dan satu preposition atau kata keterangan menunjukkan lokasi, kata yang mendahului gitu ya. That together act as a completely new words. Jadi phrasal verb ini bisa terdiri dari kata kerja dengan kata sifat ataupun kata keterangan, tetapi nantinya pasangan kata ini memiliki makna yang berbeda daripada ketika masing-masing kata tersebut bermakna gitu ya. Jadi a meaning separate from the original words. Makna masing-masing katanya secara harafiah nanti akan berbeda ketika dua kata atau lebih tersebut digabungkan. Contohnya kata get itu artinya kan acquire, mendapatkan, memperoleh gitu ya. Lalu ada kata over. Over ini misalkan higher atau above. Jadi misalkan kalau ada yang bilang I'm flying over you. Saya terbang di atas kamu, artinya pesawatnya misalkan melewati Indonesia. Misalkan dari Singapura ke Australia gitu ya, itu kan melewati Indonesia gitu ya. Tetapi kalau kata get over ini digabungkan bisa maknanya menjadi recover gitu ya atau sembuh. I get over the flu, misalkan saya sembuh dari flu, atau juga get over yang artinya overcome. Jadi misalkan I get over that boy, artinya sudah move on dari mantannya, dari cowoknya. Itu artinya nanti menjadi overcome, ya, sudah terlepas, berhasil melepaskan diri, bisa move on, gitu ya. Nah ini kata-kata yang seperti ini juga harus dihindari. Kita cari kata yang yang maksud kita itu, gitu ya, apa yang kita maksudkan untuk kita tuliskan. Kita cari padanan katanya yang satu kata, bukan menggunakan kata kerja yang diikuti kata keterangan atau phrasal verb. Gitu ya. Ini nanti ada beberapa contoh lagi. Phrasal verbs itu nanti ada beberapa tipe, ada 4 tipe gitu ya. Contohnya transitif dan intransitif. Ini adalah frase kata kerja yang diikuti objek atau tidak gitu ya. Contohnya misalkan go up. Ya kita cari padanan katanya increase gitu ya. Ya nanti ini kan masih 20 menit lagi. Ini hanya 3 slide lagi kok. Jadi transitif ini kata yang diikuti oleh objek. Lalu ada kata intransitif. Ini tidak diikuti oleh kata atau objek gitu ya. Contohnya misalkan go up. Go up with the price, go up with the inflation. Harga naik karena atau mengikuti
inflasi gitu ya. Nah, go up ini bisa kita rubah dengan kata increase. Sama-sama naik artinya gitu ya. Lalu ada kata go down. Kalau intransitif nanti katanya tidak diikuti oleh kata atau objek gitu ya. Kata benda yang berposisi sebagai objek dalam kalimatnya. Contohnya he will go down. Dia akan jatuh bangkrut gitu ya. Nah, berarti jatuh bangkrut ini go down. Kita bisa cari padanan kata yang terdiri dari satu kata kerja saja, yaitu misalkan decrease, kekayaannya berkurang. Bangkrut itu kan kekayaannya berkurang, ya. Lalu tipe lain dari kata kerja, frase kata kerja itu adalah separable dan inseparable. Kalau yang separable berarti di antara dua kata frase kata kerja tersebut bisa disisipi kata benda. Misalkan pick up menjadi pick it up atau pick the phone up. Jadi di antara kata pick dan up itu disisipi kata benda. Misalkan bisa itu nanti pronoun untuk menggantikan suatu benda, atau misalkan pick the telephone up, angkat teleponnya ya. Jadi disisipi kata kerja. Nah, ini beberapa biasanya gitu ya. Selain itu untuk memilih kata kerja, untuk memilih kosakata yang bisa digunakan atau biasa digunakan dalam tulisan akademik, ada yang namanya academic word list atau AWL. Ini misalkan untuk menganalisis ya kita pakai kata analyze. Ini adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam tulisan-tulisan akademik seperti analyze, approach, area, sense, assume, authority, dan lain-lain. Di LMS juga saya sudah menyertakan satu dokumen dalam bentuk file Words yang berisi kata-kata seperti ini. Nanti kalian bisa cek gitu ya, bisa akses pilihan kata lain yang kata-kata lain yang biasa digunakan dalam tulisan akademik. Kalian bisa nanti berpaku pada pilihan kata tersebut ketika ingin menerjemahkan. Jadi ketika kalian misalkan menerjemahkan dengan Microsoft, dengan Google Translate itu tidak bisa menebak tulisan ini tuh tulisan akademik atau tulisan non formal, itu dia tidak bisa menebak. Tetapi ketika kalian menerjemahkan misalkan menggunakan Grammarly, dia bisa punya sistem yang kita bisa menentukan tulisan ini itu tujuannya untuk apa, untuk akademik atau untuk non formal gitu ya, itu kita bisa tentukan sehingga nanti pilihan kata yang muncul itu nanti lebih sesuai dengan tujuan tulisan kita ya. Ini nanti banyak pilihan kata lainnya, kalian bisa cek di dokumen yang ada di LMS